لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Hampir seluruh hidupnya diabdikan untuk pendidikan. 38 tahun mengajar sebagai seorang guru. Bukanlah waktu yang sebentar. Perlu ketahanan mental dan tekad yang sangat kuat untuk menjalaninya. Dan itulah yang dilakukan Ibu Safiatun Siregar, perempuan bertubuh kecil asal Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di Sipirok, Padang Sidempuan, Safiatun kecil tumbuh sebagai seorang anak yang cerdas dan terampil. Pendidikan SD hingga SMA dilaluinya dengan sangat baik. Tak pernah absen di peringkat teratas murid terbaik di sekolahnya. Seiring prestasinya itu, cita-citanya menjadi guru mengiringi setiap langkahnya. Sesudah saya tamat SMA, saya bilang sama ibu saya tetap mau kuliah ke Medan, tapi ayahmu nggak boleh. Terus gimana dong? Udahlah, 1 tahun kamu kuliah dulu di sini gitu. Masuklah saya PGSLP. Begitu tamat PGSLP, saya masuk IKIP. Malah ayah saya ini ngurus supaya saya jadi guru. Ya, keinginan untuk menjadi seorang guru semakin hari semakin kuat saja. Namun, tentu bukan guru yang biasa, tetapi menjadi guru yang baik. Saya lihat-lihatlah garis tangan saya. Ya Allah, kalau memang garis tangan saya mau jadi guru, saya lihat-lihat katanya kan garis tangan itu ada. Kalau memang saya mau jadi guru, saya berjanji mau jadi guru yang baik gitu, sambil air mata saya nggak bisa saya tahan. Akhirnya, Safiatun resmi menyelesaikan studinya sebagai guru. Dan penugasan pertamanya di tahun 1973 di sekolah dasar kampung kelahirannya. Jadilah saya jadi guru di kampung 1 tahun. Kata ayah saya, kamu cuma 3 bulan kok ngajar di sana, nanti kamu akan dipindahkan. Rumah kita kan di depannya ada SMP 1, udah nanti kamu ngajar di sini, begitu. Lalu, bersama sang suami, Safiatun pun berpindah-pindah kota dengan segala kesederhanaan tingkat kehidupannya sebagai guru. Sempat mengajar di salah satu SMP di Medan, Sumatera Utara, mereka pun membuka lembaran baru hidupnya di ibu kota Jakarta. Tahun berikutnya dia malah pindah ke Jakarta. Suami saya. Ya semakin bingung lah saya, nggak jadilah kuliah. Terus 1 tahun kemudian saya nyusul. Sejatinya, semangat untuk melanjutkan kuliah selalu tertanam di hati Safiatun. Namun, kondisinya saat itu sungguh tak memungkinkan. 31 Januari 78 saya punya anak. Boro-boro lagi mikirin kuliah. Ngurus anak aja udah susah. Pas dapat anak kedua di situ problemnya untuk mengajar. Sampai saya bilang, udahlah, saya berhenti ngajar.
Menjalani kehidupan di ibu kota yang keras, kemudian mengantarkannya pada sebuah pilihan yang sulit. Pada saat itu kita mau ngambil rumah cicilan. Di Jati Bening itu rumah yang ditempati sekarang. Saya bilang sama suami, kalau kita ngambil rumah, saya nggak boleh berhenti kerja. Kalau kita nggak ngambil rumah, bolehlah saya mau berhenti kerja. Beneran saya mau berhenti kerja karena kerepotan anak. Namun, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya untuk berhenti. Seorang rekannya sesama guru telah membuka lebih luas lagi pemahamannya akan kehidupan. Mau masuk ke ruang kepala sekolah, terus ada guru, ngapain? Ketemu kepala sekolah, saya mau bilang mau berhenti ngajar. Berhenti ngajar? Hari gini? Iya, habis siapa yang ngurus anak saya? Terus kata dia, jangan, contoh saya berhenti ngajar waktu itu katanya, karena suaminya udah mapan, tahu-tahu suaminya meninggal. Sekarang kamu lihat kan, saya honor di SMA ini, SMA 6, di sini, di sana untuk menghidupin anak. Jadinya nggak jadi, kata kepala sekolah, kata-katawa. Apa yang nggak bisa diselesaikan? Semua bisa diselesaikan. Bukan penyelesaiannya berhenti ngajar gitu. Dalam kesederhanaannya, bersama sang suami Muhammad Sofyan Harahap, Safiatun menabung rupiah demi rupiah untuk menunaikan ibadah haji. Hingga di tahun 1992, alhamdulillah dia bersama suami diizinkan Allah untuk memenuhi undangannya ke Tanah Suci. Saya haji tahun 92 bersama Bapak. Pada saat itu kita masih muda. Terus tahun 2008, sebelum itu waktu kita di haji, Bapak pernah bilang, suatu saat anak-anak kita mesti kita bawa ke sini. Sebenarnya ongkos kita kalau kita haji biasa, cukup loh kita berempat. Tapi anak kan masih kecil, masih SD. Cita-cita yang mau membawa anak ke Mekah ini nggak kesampaian. Karena kalau dia ajak saya, ayo kita umroh. Saya nggak bisa cuti kalau sekarang. Belum liburan sekolah. Pas liburan sekolah dia nggak dapat cuti. 8 tahun kemudian suaminya meninggal dunia. Safiatun pun memulai babak baru hidupnya. Bekerja keras untuk membesarkan 2 buah hatinya. Anak-anak udah besar. Di tahun 2000 bapaknya meninggal. Masa demi masa pun dijalaninya dengan penuh keyakinan akan kasih sayang Allah. Dan Safiatun pun tetaplah sebagai guru yang baik sebagaimana janjinya dahulu. Sosok lembut yang mengajar anak didiknya dengan sepenuh hati. Saya harus bertanggung jawab sama dia. Darah yang di bajunya aja saya cuci. Saya takut nanti orang tuanya gimana, padahal namanya anak ya pasti banyaklah ininya mainnya, luka gitu. Dalam hati saya, kenapa ya saya bisa membersihkan lukanya, dicukur rambutnya, terus kita obatin sementara, langsung baru kita bawa ke dokter. Tapi kalau tiba di anak sendiri saya nggak bisa. Itu karena tanggung jawab kita kepada anak lah. Kita harus membuat mereka jadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Menjelang akhir masa pengabdiannya, Safiatun menorehkan satu sejarah paling penting dalam hidupnya. Di usia yang sudah lebih dari setengah abad, ia berhasil menyelesaikan kuliahnya. Kok anak-anak aku semua sarjana, katanya gitu. Ya gue juga pengen sarjana dong, masa iya nggak sendirian yang nggak sarjana. Akhirnya itulah motivasinya. Itu waktu itu tahun 2000, mulai dari 2009 akhir, kuliahnya sih dari 2008 kalau nggak salah. 2008 kuliah,
dua, 2000, ya sudah D3, ngejar S1-nya di 2008. Pas skripsinya itu pas 2009 akhir itu aku pernikahan, 2010 April kakakku pernikahan. Jadi dalam melaksanakan 2 pernikahan dia ngerjain skripsi juga, bayangin tuh powerfulnya. Pas nganterin sidang, yang lain tuh sidang keluar. Si mama nggak keluar kan, aduh mama jangan-jangan nggak lulus. Ya udah kita beliin apa deh, kita pergi dulu keluar biar daripada nanti dia nggak lulus, misalnya kita udah beliin makanan biar nggak sedih gitu kan. Aduh jangan-jangan nggak lulus nih, aduh sholat kita udah lama nggak keluar, lama-lama kan stres juga. Begitu keluar, mama paling bagus deh, semua orang nyelemin. Wah udah rasanya kayak aduh ya Allah, ternyata bisa mama saya beneran itu. Luar biasa. 38 tahun, Safiatun mengabdikan hidupnya untuk pendidikan. Kini, saatnya dia menghabiskan waktunya bersama 2 buah hatinya yang sudah mandiri. Anak-anak baik. Mereka malah lebih sayang kepada saya sesudah bapaknya nggak ada. Seperti anak saya yang kecil itu, dia kan masuk D3 UI itu 3 tahun ya. Habis itu dia langsung masuk S1-nya. Dan dia cepat selesainya. Waktu wisuda temennya cuma 3. Yang sama wisuda 1 angkatan dia. Semuanya angkatan atas. Kenapa dek? Kasihan mama bayar uang kuliah. Kalau saya lambatin. Jadi dia cepat dia. Belum keluar uji hasilnya. Dia mau ikut sidang, dilihat dulu hasil ujiannya, diintip, oh udah lulus, baru dia ikut sidang. Sehingga saya wisuda, nemenin dia cuma sebentar, dia wisuda temannya tahun depan, dia baru datang untuk foto-foto. Itu salah satu bentuk sayangnya sama kita, katanya uang kuliahnya kan mahal gitu, belum uang kos saya mahal gitu. Mereka punya rumah masing-masing, tapi tetap di rumah saya, nggak pernah saya ditinggal. Kalau misalnya yang kecil nginap di rumahnya dia, yang besar di rumah. Kalau yang besar mau nginap di rumah mertuanya atau di rumahnya. Jadi saya selama ini belum pernah ditinggal. Pada dasarnya beliau itu penyayang. Ibu yang kuat ya, yang gigih juga. Serba bisa, apa aja bisa. Ada seperti kakak yang suka mengomong adik-adiknya, karena dia yang paling besar di antara kita semua. Seiring waktu, ada kerinduan untuk kembali ke Tanah Suci di tahun ini, melaksanakan umroh bersama anak-anaknya. Namun demikian, kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian akan kesabarannya. Kita juga bingung, pertama-tama bilangnya katanya pinggangnya sakit gitu. Kita tanya kenapa, apa jatuh atau apa, mamanya bilang enggak. Nah, ternyata kayaknya kesini-kesini kita tahu gara-gara ngangkat pot, karena mama orangnya itu emang nggak bisa diem. Semenjak pensiun tuh kegiatannya cuma pengajian sama yang ngurus-ngurus rumah, ngurus-ngurus pot gitu. Mama emang suka tanaman gitu. Ternyata katanya kena osteoporosis ya. Sempat saya berpikir saya tidak akan bisa ke sini lagi karena saya sakit. Di waktu gerhana matahari, saya sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau tidak mengizinkan hamba menjalankan ibadah umroh, saya ikhlas ya Allah, ikhlasnya. Tetapi kalau Engkau ya Allah ada memberikan jalan kepada hamba menjalankan umroh, tolong ya Allah percepatlah sakitnya hamba. Ketika semua upaya sudah dilakukan dan Allah yang Maha Penyayang belum mengabulkan permintaannya untuk sembuh dari sakitnya, Safiatun
dan anak-anaknya kemudian memilih untuk ikhlas, pasrah akan apapun keputusan dari Yang Maha Tinggi. Justru sesudah ikhlas itu, saya tidak mikirin lagi tiap hari, kan yang saya pikirin kapan sembuhnya ini, kapan sembuhnya. Karena saya sudah ikhlas, tiba-tiba malah Allah menjawab doa kita, malah hilang penyakitnya. Saya bilang, kok nggak sakit ya, yang ngilu-ngilu udah nggak ada, mama udah bisa jalan. Cuman kata anak-anak, mama memang benar sudah bisa jalan, tapi kita harus bawa kursi roda, nanti mama di kursi roda. Alhamdulillah, akhirnya Allah mengizinkan mereka untuk ke Baitullah. Saya sangat bersyukur sekali, Rupanya Allah masih menjawab doa-doa hamba di akhir-akhir daripada perjalanan umroh. Yang tadinya saya tidak mengira akan kembali lagi datang ke sini. Begitu saya menatap Raudhah tadi, saya menangis. Ya Allah, ternyata doa-doa hamba Engkau jawab, ya Allah. Di tanah suci, doa dan harapan pun dipanjatkan kehadirat Allah yang Maha Kaya. Saya berdoa karena kedua anak saya yang sudah menikah belum mempunyai keturunan. Saya mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada mereka keturunan. Kemudian menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan saya berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba. Saya berangkat ke sini sebenarnya belum sembuh 100%. Tapi kemauan saya pingin ke sini besar. Karena saya berharap, disinilah saya berdoa untuk kesembuhan saya. Saya berdoa, Engkaulah ya Allah yang Maha Penyembuh, penyembuh yang sempurna. Tidak ada yang dapat menyembuhkan hamba kecuali Engkau ya Allah. Sembuhkanlah hamba ya Allah. Angkatlah semua penyakit hamba ya Allah. Untuk mama, doanya semoga panjang umur, tetap sehat. Jadi kami, saya dengan istri saya masih diberi kesempatan untuk membalas budi beliau kepada kami. Karena terus terang aja, selama saya hidup, saya merasa baru pertama kali ini bertemu dengan orang yang sebaik beliau. Mama cepat sembuh. Aku sayang banget sama Mama. Safiatun, sosok perempuan yang lembut hati dan tegar, bukan hanya guru bagi anak kandungnya, pun untuk anak lainnya. Semoga amal kebaikannya menjadi pahala di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Ke Baitullah